Halo, selamat pagi. Saya Maria Merliana Rosin. Saya dari kelas 12 IPS 3 ingin memaparkan materi prakarya tentang wirausaha budidaya unggas petelur. Jadi, yang pertama kita harus mempelajari tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini merupakan suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah cukup, aman, bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Jadi yang berikutnya ada pilar ketahanan pangan. Jadi yang pertama ada ketersediaan pangan yang cukup, dan yang kedua distribusi pangan yang lancar dan merata, dan yang ketiga konsumsi pangan yang aman dan bergizi cukup. Jadi yang kedua kita harus membicarakan tentang pangan. Jadi pengertian dari pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Nah, selanjutnya ada fungsi pangan. Yang pertama memenuhi kebutuhan nutrisi, yang kedua tumbuh berkembang dengan baik. Selanjutnya ada perubahan konsumsi pangan masyarakat karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi, yang berikutnya ada perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama, telur. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mempunyai kelebihan dibanding dengan nabati. Selanjutnya, sebagai sumber pangan hewani, permintaan pasar terhadap telur harus mengalami peningkatan permintaan pasar dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein memberikan peluang besar untuk membudidayakan unggas petelur. Selanjutnya, sumber daya usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama prasarana, dan yang kedua sarana, dan yang ketiga manusia. Yang pertama prasarana. Prasarana ini terdapat lahan dan lokasi. Yang kedua air dan sumber energi. Yang kedua ada sarana. Sarana terdapat kandang. Kandang sebagai kebutuhan utama menjaga unggas tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan, dan memudahkan pemanenan. Kandang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kandang koloni, dan yang ketiga kandang baterai. Dan yang berikutnya ada peralatan kandang. Peralatan kandang terdiri atas yang pertama tempat pangan, tempat minum, tempat pencuci hama, alat penerangan, alat pembersih kandang. Dan yang berikutnya ada bibit. Dari penyedia bibit, die or chicken dogs berasal dari indukan sehat, bulu halus, tubuh tidak cacat, nafsu makan yang baik. Dan yang berikutnya ada pemanas kandang. Yang pertama masa awal pertumbuhan, yang kedua mempertahankan suhu tubuh. Yang berikutnya ada pakan, diracik sendiri dari pabrik sesuai kebutuhan. Dan yang berikutnya ada obat-obatan, vitamin, dan hormon. Obat-obatan untuk unggas sakit, vitamin membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan, hormon mempercepat pertumbuhan. Dan yang berikut ada peralatan panen, mempermudahkan panen, mempercepatkan panen, dan mencegah telur pecah. Dan yang berikutnya ada sumber daya manusia. Yang pertama berbadan sehat, terampil dan memahami resiko pekerjaan, menerapkan keselamatan keamanan kerja. Dan yang berikut ada penyediaan kandang. Berdasarkan jumlah dan tahap perkembangan, yang pertama starter 0 sampai 4 minggu, grower 4 sampai 24 minggu, layer
layer tahap bertelur. Dan yang berikutnya ada penyediaan bibit. Dan yang berikut ada penyediaan pakan. Tersedia di toko pakan alternatif pakan alternatif dari dedak, jagung, bukil tepung, tulang. Jadi yang berikutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari pemberian pakan, pemeliharaan kesehatan, perawatan kandang, pembersihan pakan disesuaikan dengan fase unggas. Pemeliharaan kesehatan yang pertama, fase vitamin suplemen keterangan. Fase terdiri atas dok dan vitamin suplemen terdiri sindotsik. Keterangan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang berikutnya ada perawatan kandang. Perawatan kandang yang pertama, broad growth light system. Pemeliharaan melalui struktur hingga layer dalam kandang yang sama. Dan yang kedua, broad growth system. Struktur hingga grower di kandang yang sama pada layer dipindahkan. Dan yang ketiga, grow light system. Unggas dipindahkan menjelang fase grower. Dan yang terakhir, fungsi kandang diplomalkan dengan menjaga kebersihan dan keamanan kandang. Dan yang berikutnya ada panen. Panen yang pertama mulai dari layer sampai akhir. Yang berikut faktor internal, genetis, faktor eksternal, makanan, bulu rontok, temperatur kandang, kebersihan, dan ukuran kandang atau gangguan suara. Yang berikut ada pasca panen. Yang pertama, pengortiran telur. Yang kedua, pembersihan telur. Yang ketiga, ciri telur normal. Yang keempat, bersih dan mulus. Baik, itu saja sekilas dari saya. Sekian dan terima kasih.